Quran surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah. Sakit gak hewan? Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam, minta maaf, saya perlu protein, sudah takdirmu. Saya doakan ya, semoga ruh yang ada pada tubuhmu saat setelah mati. Ada lagi keganjilan yang disampaikan oleh SK, dan ini tidak disadari oleh pengikut-pengikut fanatiknya, yakni tentang bagaimana kaifiyah menyembelih hewan korban atau hewan yang akan disembelih. Dia menyampaikan sebuah ayat, di mana ayat itu teksnya ditafsirkan sendiri, ya, kaidahnya ditafsirkan sendiri. Dia menyatakan sambil mempertanyakan, kalau Anda menyembelih, kenapa Anda harus menggunakan membaca basmalah? Padahal dalam teksnya itu terdapat sebuah dalil yang membolehkan, bahkan mengharuskan kita membaca basmalah sebelum kita menyembelih. Membaca nama surat saja belum benar. Al-An'am dibaca Al-An'am. Padahal itu dalam konteks terminologi mufradat bahasa sudah salah. Al-An'am itu artinya adalah makhluk. Al-An'am itu artinya adalah hewan ternak. Tapi di situ adalah yang benar adalah hewan ternak, bukan makhluk. Jadi bagaimana mungkin menyampaikan tentang surat saja ada kesalahan, apalagi menafsirkan Quran. Itu logika-logika yang harus kita bangun. Nah, dia mengatakan begini, bahwa orang yang menyembelih itu tidak sebatasnya membaca basmalah. Karena menyembelih itu menyakiti. Dia tidak paham tentang syariat menyembelih. Bahwa menyembelih itu harus tajam, harus tidak tumpul, harus sesuai dengan penyembelihan supaya tidak terasa tersakiti. Walaupun ada luka, ada darah, itu sebenarnya menyakiti, tapi itu legalitas dari agama. Tidak seperta-merta bahwa orang yang menyembelih itu mendolimi, supaya tidak mendolimi seperti orang yang memukul, kemudian menghantam, lalu kemudian baru dimakan. Itu tidak boleh kalau itu. Maka yang boleh adalah menyembelih dengan menyebut asma Allah. Apa dalam ayatnya? Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaihi wa innahu lifisqm. Dan jangan kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Menyebut asma Allah itu ya basmalah, tidak ada lagi. Lalu dia mengatakan harus membaca minta maaf. Ini syariat apalagi yang dibawa ini? Ini namanya adalah membuat hal yang baru. Padahal Nabi telah mengatakan, man ahdasa falaysa fi amrina wa huwa raddun fawaruddun. Barang siapa yang menyampaikan hal yang baru, maka sesuatu yang berhubungan dengan agama, raddun, maka tertolak. Artinya adalah pemahaman yang digunakan oleh SK ini ditolak sebenarnya. Kalau bahasa barunya adalah bid'ah itu sebenarnya. Karena tidak pernah, zaman Nabi pun tidak pernah menyatakan begitu. Quran pun tidak menyatakan begitu. Para ulama pun tidak menyampaikan begitu. Tidak pernah ada orang menyembelih lalu meminta maaf, itu tidak pernah. Jadi dia seakan-akan menggunakan konsep bahwa menyakiti lalu minta maaf. Legalitas agama itu menyembelih
senjatanya tajam, membaca basmalah, itu sudah dijadikan sebuah dasar dalam agama dan kaidah agama. Kalau dibuat-buat lalu meminta maaf dan lain sebagainya, itu hal yang baru dan itu ganjil. Dan kalau ini diteruskan diikuti, dia akan membuat pemahaman-pemahaman baru dan dia bisa jadi membelokkan manusia ke hal-hal yang dari baik menjadi tidak baik. Masihkah kita terus mengikuti dia? Nana la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya akan mereka membantahmu. Nah, apakah ini tidak membantah Nabi? Ayatnya kita teruskan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya. Dan jika kamu menuruti mereka, sungguhnya kamu telah menjadi orang-orang yang musyrik. Ini berbahaya ini kalau diteruskan. Jadi mari kita mengikuti Quran, Sunnah, ijma dan qiyas dari para ulama supaya tidak mengikuti ini. Enggak ada itu orang yang, saya ulang lagi, menyembelih dengan meminta maaf, itu enggak ada itu. Omong kosong itu hal yang baru yang harus dilawan